Sehat Ibu? Masih semangat? Mau panjang mau pendek? Di rumah kurang panjang. Tukar mic-nya mau ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam biar cepat dipanggil Allah. Lancar banget, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan guru kita, orang tua kita, Fadilatul Mukarramah Ustazah Hajjah Nurbaiti. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi MPD dan Ibu Ustazah Hajjah Azizah Nur Ali SPD. Kita doakan kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kelancaran, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, dan kembali ke kampung Buni bawa haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para sesepuh, guru-guru, orang-orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Maiji ya. Tulisannya saya kurang tapi kelihatan nih Pak. Yang kedua Bapak Ustadz Abu Sofyan, Bapak Ustadz Haji Said Bayani ya. Kemudian juga Ustadz Haji Diauddin LC, Ustadz Haji Bahrul Alam, dan Ustadz Haji Heri Kuswanto SPD Kori kita tadi. Tidak ketinggalan Bapak Lurah Desa Buni Bakti yang insya Allah 2027 Allah akan sempurnakan dan undang menjadi tamunya. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, lancar pada waktunya. Para ustazat, para guru-guru, para hadirin sekalian, jamaah walimatus safar, para santriwan dan santriwati. Ada santriwannya Umi ya? Iya. Ini adalah para penghafal Quran Bu ya. Kita minta doanya dari mereka semua.
biar kita orang-orang tua dikaruniai keturunan zuriya-zuriya yang hafal Al-Quran seperti uminda kita ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya udah yang keberapa nih kemarin minim ya. Waktu itu saya datang ceramah ke sini belum ada gedung ini. Ya, masih gedung lama waktu lagi umroh. Dan hari ini alhamdulillah sudah barokah, sudah manfaat. Doain nih Yayasan Wafiz Al-Amin Center Ketularan. Ini beliau orang tua kami juga, guru kami, guru anak saya juga. Anak saya yang sekarang di Mesir sebelum berangkat ke sini dulu. Nyetor bacaan, bukan nyetor hafalan, bukan. Karena belum ngapal ya. Nggak lama, 10 hari kali ya, seminggu ya. Karena memang nunggu waktu kosong sebelum berangkat ke Mesir. Saya bilang, udah sono, minta barokah biar kecepretan ilmu, hafal Al-Quran, ngaji aja ngaji, ngapal makali 10 hari kecepetan ya. 10 hari tinggal di sini kayak tinggal bertahun-tahun. Lah mau saya ajak pulang lah, nangis semuanya. Umi nangis, teman-temannya nangis, gurunya nangis. Padahal di sini cuma 10 hari. Ya, ini luar biasa. Berarti batin Umi itu kalau ama santri udah seperti anak kandung sendiri. Jadi ketika ditinggalkan tempat ini semuanya bercucuran air mata. Doain nih besok mau ujian Saima bulan ini ya. Saya udah video call udah? Belum. Saya suruh video call, Mak Umi belum video call. Suruh ngadep 5 juz nih ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ini masih semangat ini. Semangat. Pengen pergi haji nggak? Cuan ada cuan. Duitnya ada duitnya. Gampang. Tadi kata engkong nih, kongko haji mah gampang. Bawa meteran di rumah, ada meteran. Sama patok, udah bawa patok, meteran sama patok ya. Berangkat nggak? Berangkat. Ya. Bawa meteran ke rumah saya sama bawa patoknya. Dulu orang haji bisa jual 1 hektar baru berangkat karena tanahnya masih banyak. Sekarang orang haji sekeluarga berangkat jual 100 meter berangkat. Cuma 100 meternya udah nggak ada. Ya, dulu mah hektaran tanahnya banyak, 100 meternya udah nggak ada. Jangan khawatir, mudah-mudahan ya. Mau dari mana kek, mau punya tanah kek, nggak punya tanah kek, yang penting bisa jadi tamu Allah. Gampang Bapak Ibu sekalian. Orang kalau ingin jadi tamu Allah, pautkan hati kita dengan Allah. Turunkan kasih sayang Allah. Kalau Allah udah sayang, kalau Allah udah cinta, pasti akan terwujud apa yang kita minta. Betul nggak? Ya, nih amalannya gampang. Kata Nabi apa? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 amalan yang Allah sangat suka. 4 amalan yang Allah sangat suka. Jadi bagaimana nih Allah tuh suka sama kita? Maka amalkan amalan yang Allah sangat suka. Maka redaksinya ahabbul kalam. Ya, ucapan yang Allah sangat suka. Kata Nabi ada 4. Subhanallah wala illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah ha illallah
Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Tuh, empat. Bagaimana cinta Allah itu datang ke kita. Kalau Allah cinta, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Jangan bosan-bosan. Baca 4 amalan yang Allah sangat suka. Makanya karena Allah suka, ibu bapak sekalian, orang itu kalau tawaf kelilingi Ka'bah 7 putaran, sunnah membaca itu. Ya, karena orang itu datang ke rumah Allah, datang ke Baitullah, maka disunahkan oleh Nabi, siapapun orangnya kalau datang ke rumah Allah disunahkan baca 4 ucapan tadi. Mudah-mudahan nih semuanya bisa merasakannya, bisa baca tasbihnya di mana? Di depan Ka'bah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dulu Guru Fauzi berangkat bareng saya di 2019. Ya, setelah itu Covid, udah nggak berangkat lagi. Alhamdulillah, dulu 2006 sampai 2020 maksud saya, 2006 sampai 2020 saya yang pegang KBIH At-Taqwa. Pas Covid, kemudian di rolling pengurusannya, akhirnya saya didengsek-dengsek oleh Kementerian Agama suruh membuka KBH sendiri. Dan alhamdulillah bulan 1 kemarin, Januari 2025, izin operasionalnya turun. Jadi alhamdulillah Guru Fauzi berkat rekomendasi Umi, ya. Ketika ditanya, "Mi, ini saya mau haji kemana? KBH-nya apa?" Udah sono aja ke Ustaz Nung Hafiz Al-Amin Center. Makasih Mi, telah percaya. Ya, beliau udah seperti orang tua saya sendiri. Jadi alhamdulillah pas dapat SK izin operasional KBH-nya, alhamdulillah ada beberapa jamaah yang ikut gabung. Dan insya Allah tahun ini perdana KBH Wafiz Al-Amin Center atau KBH WAC, ya, insya Allah akan berangkat tanggal 5 Mei. Ya, tinggal beberapa hari lagi dah. Makanya Umi air matanya terus bercucuran, ya. Emang begitu, ya. Orang kalau ketemu Ka'bah memang harus nangis. Kalau nggak nangis itu mata seperti apa? Batu. Orang batu aja keluar air, apalagi mata, ya. Ini kita baru baunya doang Ka'bah, belum nyampe ke depan Ka'bah, baru mengiringi mendoakan orang yang akan ketemu Ka'bah, nangis. Tapi saya gembira kalau nangisnya seorang Uminda, ya, seorang beliau, saya gembira karena doa beliau doa yang tidak ditolak Allah. Makanya Guru Fauzi, Ustazah Ajizah, ya, sangat beruntung masih punya orang tua. Bukan sekedar orang tua, tetapi guru juga, guru Al-Quran, yang semuanya undang-undang umat Islam ada di situ. Kalau beliau meneteskan air mata, mengangkat kedua tangannya, mendoakan buat putra putrinya, buat kita yang hadir, nggak ada yang ditolak Allah, pasti doanya mustajab. Ya, alhamdulillah. Tuh yang masih punya orang tua, ya, mau orang tuanya guru kek, mau orang tuanya orang biasa kek, pokoknya doa orang tua itu doa yang pasti mustajab.
Ya, saya kalau begini jadi ingat emak saya. Ya, emak saya juga gini. Kalau denger anaknya begini, air matanya udah apa? Udah membleh aja. Tapi itu air mata bahagia. Air mata bahagia. Ya. Saya ngetin Mi dari tadi bermusafah terus nangis. Ya. Dalam hatinya pasti berdoa buat keselamatan anak-anaknya, buat keselamatan santri-santrinya, buat keselamatan kami yang akan berangkat besok tanggal 5. Makasih Umi, pasti kami nanti sono nggak akan lupa kita doakan buat Umi. Biasanya saya kalau ceramah di Belendung ketemu beliau, karena acaranya bareng tadi di Belendung sama di sini. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, orang pergi yang disunahkan Nabi itu ada 3 tempat. Ya, kita kalau mau pergi sunnah, kalau sunnah itu berpahala. Disunahkan Nabi orang pergi kemana-mana 3 tempat, dan 3 tempat ini jangan dilewatkan. Ada orang yang sudah ke Eropa, ada orang yang sudah ke Amerika, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, setiap hari raya, setiap tahun baru, tapi 3 tempat ini dilewatkan, songong itu namanya. Ya, kata guru saya, songong. Apa itu 3 tempat? 1, Masjidil Haram. Makanya orang kalau kemana-mana udah ya, Malaysia udah, Singapura udah, Thailand udah, jalan-jalan, ke Mekah belum, maka orang itu apa? Songong. Gitu kata guru saya. Maka kalau kita ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, perjalanannya itu sunnah Nabi. Kalau sunnah, setiap langkah itu berpahala. Ya, Bapak Ibu ke Mekah, ada yang pernah ngitung dari sini ke Mekah berapa langkah? Nggak ada yang bisa ngitung. Langkah demi langkah itu akan menghapus dosa. Langkah demi langkah itu akan mengangkat derajat. Makanya tidak heran kalau orang pergi ke Mekah dosanya habis dihapus seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena jalannya aja ke Mekah udah menghapus apa? Dosa. Maka yang paling penting besok ini ada beberapa jamaah yang gabung WAC ya, jamaah KBH WAC itu yang pecinya sama mas saya. Ya, besok selama perjalanan jangan lupa, selama jalan dari rumah menuju ke lokasi sono ke Mekah, 1, banyakin istighfar. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Sekali lagi, astagfirullah Astagfirullah minal. Guru Fauzi mah udah tahu. Pokoknya saya kalau naik bus, megang mic, doa safar, setelah itu istighfar. Kenapa kita biasakan sepanjang perjalanan istighfar? Karena dengan istighfar, 1, mengugurkan dosa kita. Siapa sih Bu yang nggak punya dosa? Selama perjalanan dosa kita gugur satu dengan istighfar. Kedua, dengan istighfar mengangkat derajat kita. Yang ketiga, dengan istighfar Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Karena namanya orang berangkat, Bu, jauh dari kampung kita. Apa yang terjadi di depan kita, kita nggak tahu. Kemarin di TikTok viral ya, yang satu bus apa? Habis ketabrak. Walaupun itu kekuasaan Allah, Bu ya.
Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, ketika kita lantunkan istighfar, terus istighfar selama perjalanan, ya Allah mudahkan urusan saya ke depan, ya Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan keberkahan, hotelnya enak, fasilitasnya enak, semuanya Allah kasih keberkahan. Kalau orang itu sepanjang perjalanan baca apa tuh? Istighfar, ya kan? Seandainya terjadi seperti yang di TikTok, mati Bu ya, mati dalam keadaan surga menunggu kita, karena kita sedang apa? Beristighfar. Maka besok dari rumah tuh banyakin itu. Yang kedua, apa yang dibaca? Karena orang berangkat itu mau kemana Bu kita? Mau ketemu Masjidil Haram, mau ketemu Masjidin Nabawi. Orang kalau ke masjid, ya dari rumah melangkah ke masjid, sunnah membaca doa apa Bu? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu doanya tuh. Ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura. Jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura. Jadikan pandangan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura. Jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura. Jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura. Jadikan di depan saya cahaya. Wa fi warai zahri nura. Jadikan di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura. Jadikan dari atas itu cahaya. Wa fi tahti nura. Jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nura wa zidni nura. Jadikan saya ya Allah cahaya, tambahin cahaya, tambahin cahaya. Tuh doa orang dari rumah ke masjid. Mau masjid mana kek sama. Dan itu dibaca oleh Nabi. Jadi Nabi kalau setiap kali ke masjid yang dibaca itu. Makanya Nabi disebut apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Jadi Nabi itu cahaya. Dan di atas cahaya. Ya, makanya kenapa Nabi ketika Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha sekejap mata. Karena namanya cahaya itu lebih cepat dari sekejap mata. Kita bisa enggak jadi cahaya? Bisa. Baca doa itu. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Jadikan hati saya ya Allah cahaya. Pulang dari Mekah, pulang haji, karena hatinya bercahaya, maka dia akan lebih baik. Dulu sebelum berangkat haji sama saudara, sama tetangga enggak akur. Pulang haji akur karena hatinya bercahaya. Dulu sebelum berangkat pelitnya ke bol kuning buntut Yasin. Ya, pulang haji lebih apa? Dermawan, hatinya bercahaya. Dulu sebelum berangkat haji, kalau ngomong celtak-celtuk kasar, seenaknya dia, nyakitin orang kek, kagak kek, pulang haji bercahaya, lebih lembut, lebih baik, menyenangkan. Ya, makanya boleh tuh nanti dibaca. Kan dari sini ke Mekah jauh Bu ya. Nanti di pesawat banyakin istighfar, banyakin apa tuh? Banyakin baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga nanti dia bisa bertemu dengan Baitullah. Orang kalau udah ketemu Baitullah, janji Allah apa? Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Orang kalau udah ketemu sama Ka'bah ya, masabah, Allah kasih apa? Satu, pahala. Masabah itu artinya pahala. Yang kedua, masabah itu apa? Berbaur dengan orang banyak. Ya, kalau di sini kita duduk bareng, kulitnya sama. Ya, sawo apa? Sawo busuk nih. Sawo apa? Sawo mateng. Dikata hitam kagak, dikata putih juga apa? Agak manis.
Tapi kalau manisnya hilang tinggal apa? Tinggal buluknya ya. Tapi nanti kalau di Mekah, di Masjidil Haram duduk sebelah kanan hidungnya mancung, putih, tinggi, cakep banget ini orang. Dari mana? Turki. Di sebelah kiri hitam, legem, giginya doang yang putih. Ya, ada yang pendek ada. Ya, pendek ada, tinggi ada, gemuk ada. Jadi jangan heran besok nih jamaah kalau melihat orang sholat di Masjidil Haram macam-macam bentuknya. Ada yang dengkulnya doang kalau rukunya. Ya, ada yang kakinya sambil diangkat macam-macam. Nggak usah usil, biarin. Yang penting urusan kita aja. Ya. Jangan kalau lagi sholat imamnya nggak kunut, dia kunut dewek. Nah jangan, namanya juga makmum. Ya, kalau kita diimami oleh imam yang tidak kunut, ikutin. Jangan kita diimami oleh imam yang nggak kunut, dia kunut dewek. Ya, namanya sholat berjamaah apa? Ikut imam. Begitu besok ya. Mudah-mudahan Bu ya, kita semua nanti bisa Allah beri kesempatan hadir ke Baitullah. Kenapa kata Allah masabah? Jadi orang kalau ketemu Ka'bah berpahala, duduknya di dalam masjid iktikaf dapat nilai pahala. Salatnya 100.000 kali lipat. Ngeliatin Ka'bah berpahala. Ngasih orang air Zam-Zam berpahala. Sedekah berinfak pahala. Wakaf Quran di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Tuh, besok boleh yang mau nitip wakaf Quran taruh di rak Masjidil Haram. Niatin buat almarhum bapak saya, almarhum emak saya. Biarin dah, emak belum sempat ke Mekah, bapak belum sempat ke Mekah, saya narok Quran diwakafin. Tapi jangan Quran dari Babelan dibeli, jangan. Ya, kalau Quran yang dari sini ditaruh di rak Masjidil Haram, besok udah hilang tuh. Di sweeping sama merbot Masjidil Haram, masukin ke kotak, ke bok-bok, dibuangin, dilemparin, dibagiin orang-orang. Jadi Quran yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Quran yang original, cetakannya satu pabrik di Madinah. Ya, kalau mau wakaf Quran nitip ke saya atau ke ustazah ya, saja uswatun hasanah, boleh, duitnya aja, entengan. Ya, ongkos kebeli ya, begitu. Ya. Tuh, kenapa orang harus datang ke Makkah? Karena ingin mendapatkan pahala. Semuanya berpahala. Tapi jangan salah, kalau pahalanya besar, di Mekah juga dosanya apa? Besar. Nyampe di sana nyolong sendal ya, nyolong Quran. Kata aki-aki ini, nah ini Quran cakep banget ya. Quran siapa ya? Bawa pulang aja dah, begitu ya. Nyolong Quran dosanya 100.000 kali lipat. Nyolong juga sama, nyolong. Ya. Maka jangan kita lakukan yang jelek-jelek, lakukan yang baik-baik. Tuh, satu, sunnah datang ke masjid yang dianjurkan oleh Nabi. Yang kedua, sunnah datang ke Masjid Nabawi. Orang kalau ke Mekah kagak ke Madinah ibarat punya tangan sebelah. Tangannya sebelah, keplek sebelah doang ya. Maka datang ke Madinah kayak syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, jadi sempurna. Ya. Gak bisa kita pisah-pisahin. Biarin saya mah Ka'bah aja, Madinah mah enggak. Nabi mah sama kita manusia biasa. Bener, Nabi manusia biasa, tapi Nabi orang yang tidak pernah bikin dosa. Beda dengan kita. Kita tempatnya apa? Dosa. Nabi mah enggak pernah berdosa.
Bahkan kata Nabi, kalau kita udah nyampe di rumah Nabi, di kampung Nabi, sampaikan salam kita, assalamu alaika ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang telah datang berziarah kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Jadi kalau pengen dapat syafaat Nabi, datang. Pengen nggak? Pengen nggak? Biar syafaat Nabi. Ya, kalau pengen datang. Belum bisa datang, maka banyak sering sebut namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus Bu, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ayo semangat biar ketemu Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat semuanya. Jadi kalau kita datang ke Madinah itu sunnah. Kalau sunnah dapat pahala. Yang ketiga, tempat yang ketiga apa Bu? Masjidil Aqsa. Orang yang datang ke Masjidil Aqsa sunnah. Ya, makanya kalau rezeki boleh dipaksa-paksain tuh kalau kata Nabi mah. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Orang tuh diusahain seberat-beratnya ya, sekeras-kerasnya berusaha sampai jual-jual tanah karena pengen ziarah ketiga ini, termasuk ke Masjidil Aqsa. Makanya berdoa Bu, Allahumma rzuq wa ausil wa balligh auladana wa dzurriyyatina wa jama'atina ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masjidil aqsa ma razaqtana wa ausaltana wa ballagtana ilaiha birahmatika ya arhamar rahim. Itu doanya tuh Bu. Ya Allah, sampaikan saya, sampaikan kami berziarah, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, jamaah semuanya, biar bisa datang ziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi Guru Fauzi ini satu lagi PR-nya, biar sebelum mati, ya sebelum tutup mata, udah nyaba kemana? Masjidil Aqsa, ya di Palestina. Ya, nggak apa-apa, datang aja. Walaupun setiap gangnya itu Bu, setiap pintu-pintunya itu diberondong sama apa? Tentara Israel. Ya, waktu saya datang ke sana, pokoknya pas masuk ke masjid periksain semua tentara Israel, lengkap sama senjatanya. Ya, tapi alhamdulillah aman sentosa. Ya, kalau di Masjidil Aqsa tuh Bu, daerahnya sejuk kayak Bogor, enak. Yang kedua Bu, Masjidil Aqsa itu Ardul Anbiya, tempatnya para nabi. Jadi kalau setiap hari kita sholat, kita kan baca kama shallaita ala Ibrahim ya, wa ala ali Ibrahim. Itu makomnya Nabi Ibrahim itu ada di Palestina.
Itu kan engkong kita, bu, engkong. Nabi Ibrahim punya istri 2. 1, istri pertama Sarah, punya anak Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu engkongnya sama-sama Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya bini yang kedua, namanya Hajar. Dari Hajar lahir Ismail. Dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad kita ini. Jadi orang Muslim, orang Yahudi sama-sama satu apa? Engkong. Karena bini tua sama bini muda galakan bini tua, ya. Jadi kita takut banget sama Yahudi ya. Padahal sama-sama satu engkong, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi nanti dipisah tuh, Bu, antara Yahudi dengan Palestina. Bismillah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa datang ke Palestina. Dah gitu aja, Bu ya. Udah jam 7:30. Ya, jam 7:30. Lapar nih ya. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Tahun ini KBH Wafiz Alamin Center memberangkatkan. Jadi ketua KBH-nya beliau nih, istri saya, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Uswatun Hasan. Iya. Kenapa? Karena ketua yayasan saya nggak boleh ngerangkap 2. Jadi ketuanya harus orang lain. Dan syaratnya jadi ketua KBH harus punya sertifikat pembimbing. Jadi kalau ada orang mau diriin KBH lagi, kalau nggak punya sertifikat pembimbing nggak bisa. Alhamdulillahnya 2000 berapa mana? Ikut 2018 ikut. Makanya kemarin pas diresmikan sudah tersertifikasi pembimbingnya. Man beda sama sertifikat guru. Kalau sertifikat guru mah ada duitnya ya. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, umrohnya atau hajinya saya dan istri. Enaknya kenapa, Bu? Kalau enaknya bapak-bapak ntar kalau ke masjid kemana-mana sama saya. Nah, ibu-ibu sama pembimbing perempuan. Itu enak dah tuh. Kan kalau ada KBH yang kagak ada pembimbing perempuannya ribet. Saya emang bisa tawaf sama saya bimbing. Tapi kalau udah urusan wadon ke toilet nggak bisa saya ikut. Ya. Kan kasusnya begini nih ibu-ibu. Karena sayang, Bu ya. Haji atau umroh sayang, akhirnya pas jadwal dia datang ke Mekah, pas jadwal mens head, karena nggak ada pembimbing perempuan, nanya ke saya dah, Ustaz ini saya gimana ya head ya? Lah masa saya periksa kan kagak, Bu ya. Gitu. Minum boleh nggak minum pel gitu ya? Minum pel penunda. Nah kalau dia minum pel penunda, Bu, hari ini berhenti, ntar dia tawaf, dia sa'i karena capek, keluar. Ustadz saya keluar lagi katanya. Gitu nanya lagi sama saya ya. Ya kan? Terus udah nggak keluar, Ustadz alhamdulillah Ustadz udah tiris, saya udah mandi, kita udah mandi. Tiris laporan, keluar laporan ya. Nah sekarang sudah kasih tuh mau saja dah. Gitu ya. Enak dah tuh, Bu. Urusan wadon ada dibimbing apa? Wadon. Nanti kalau di Madinah, Bu, jelas tempat sholat perempuan sama laki misah. Kalau sholat malam Qiyamul Lail, kita kan ada program Qiyamul Lail, Bu. Sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Itu nanti dipimpin tuh sama pembimbing perempuan. Dia punya lapak sendiri. Di sana udah punya lapak. Nih, Bu, di sini ya lapak kita. Nanti ibu-ibu yang terlambat dia bisa nyusul. Tuh alhamdulillah. Makanya ngintilin terus, Bu. Tapi tetap walaupun bini ngikut kamar jadi mama mak sama bapak-bapak ya kagak bisa ya nggak bisa tuh, Bu ya, karena beda apa, beda kamar. Makanya Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu-ragu dah ya. Makanya kata beliau udah ngikut aja sono, kata Umi ya ngikut aja udah ke Ustaz Nung. Alhamdulillah karena beliau juga udah ngerasain umroh juga. Terima kasih guru Fauzi, Umi, Ustazah Aziza yang telah percaya kepada Yayasan Wafiz Alamin Center KBHW Aceh. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik untuk melayani jamaah dan jamaahnya lebih banyak. Mau umroh juga ayo,
Kalau nggak punya duit, waduh 1 juta aja ke kantor saya udah dapat porsi. Nanti pulang tinggal nyicil ke Alfa, ke Indomaret tiap bulan. Ya. Kali kalau nungguin duit 25 juta goblok begitu rada ribet. Ya. Sekarang mah gampang. Pak Lurah nih mau lunasin aja, duitnya nggak ada pinjemin. iya. Pak Lurah tinggal bilang aja. Tapi Pak Lurah mah agak pantas ya. Pak Lurah mah patoknya banyak sama meterannya. Ya. Jadi buat jamaah yang melunasin haji 2026 besok, duitnya belum kelihatan, bilang aja. Sekalian bawa apa? Patok sama meteran. Enak buntutnya ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama khusus kita niatkan nih buat Uminda biar sehat panjang umur. Guru Fauzi, Ustazah Aziza sehat panjang umur, lancar. Niatin juga buat semua yang hadir, Allah undang segera. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta Fatihah kedua Bu ya. Yayasan Wafiz Alamin Center biar kayak ini. Biar cepat berkembang. Namanya gak yayasan hidupnya di pohon yang rindang Bu. Ya. Tumbuhnya mentiknya lada lambat. Nah kalau di sini mah di tengah hutan, enak bambrang begitu ya. Nah Wafiz Alamin Center yayasannya baru usia ke-6 besok. Jadi 1 Mei itu pas miladnya WAC, pas kami berangkat. Ya, mohon doanya biar pembangunannya cepat Allah sempurnakan, program-programnya Allah lancarkan, jamaah haji dan umrohnya banyak, biar bisa menjadi pelayan yang bisa membantu menyempurnakan rukun Islam masyarakat kita, terutama dari Kabupaten Bekasi. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah ketiga Bu. Mi, salam dari Saima, minta bacain Fatihah mau ujian Mi. Buat Saima Mi. Buat ujian. Mi. Fatihah dong Mi. Ayo. Doain Mi ya. Saya mau ujian akhir April. Amin. Ya. Mari Bu, 1 kali baca Fatihah Bu ya. Biar beri kemudahan, kelancaran. Ya. Besok di Kairo Masjid Al Azhar mau ujian. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih sekalian dan mohon